Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, em, hari ini kita mengganti untuk yang pertemuan keenam itu ya kemarin ya. Langsung aja nih kita mulai untuk pertemuan keenam. Jadi paket 6 ya. Oke. Nah, seperti biasa nanti Kak Nur bakalan membahas dari nomor 1 terus urut sampai ke nomor 10. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Untuk Baik, yang Kak. nomor 1, ya. Nomor 1, tar, aku cari dulu soalnya ya. Oke, semoga tetap semangat ya Ahmad ya. Kapan sih tesnya? Belum tahu sih, Kak. Rikas dulu soalnya. Oh, Kesehatan. ini baru itu ya, kesehatan ya. Ya, ditunggu saja jadwalnya. Berarti tahap setelah itu apa habis ini? Habis kesehatan psikotes, Kak. Oh, psikotes. Oke deh. Nah, soal nomor 1. Tar. Ini ya, soal nomor 1. Soalnya adalah dua buah roda berputar secara bersamaan dengan kecepatan putar yang berbeda. Pada saat roda pertama berputar 12 kali, roda kedua itu akan berputar 15 kali. Jika roda pertama berputar 32 kali, maka berapa kali putaran roda kedua? Nah, ini kan ada dua roda ya. Ini berarti pakai perbandingan. Nah, kita perlu cari tahu ini perbandingan senilai atau balik nilai. Kan ada roda satu sama roda dua. Pertama perbandingannya adalah 12 sama 15. Nah, ini roda pertama sekarang berputar 32 kali. Jadi roda kedua itu berapa? Ini adalah makin banyak, ini juga makin banyak. Maka dia adalah perbandingan senilai ya. Perbandingan Mm-mm. senilai dua-duanya dibalik. Dapat X per 15 sama dengan 32 per 12. Ini dapat X sama dengan 32 per 12 kali sama 15. Dapat berapa ini ya? Coret-coret. 5 sama 4. 32 bagi 4 tuh dapat 8. 8 kali 5 dapat 40. Nah, ini udah ada keterangannya ya. Jawabannya adalah 40. Nah, ada pertanyaan dulu nggak Ahmad? Nggak ada, Kak. Aman ya? Mm-mm. Oke. Mari kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah, nah ini nomor 2. Seorang pekerja memperoleh gaji dengan perhitungan per jamnya. Jika dalam suatu waktu pekerja tersebut bekerja selama 6 jam, akan digaji dengan upah sebesar 25.000 per jam. Pada bulan ini pekerja itu mendapat upah sebesar 3 juta. Banyaknya waktu kerja pada bulan ini adalah titik-titik hari ini. Kalau jawabannya sih 20 hari ya. Coba kita hitung bagaimana cara dapatnya. Jadi dalam satu hari dia kan bekerja 6 jam. Nah, terus upahnya adalah 25.000. Jadi upah satu hari itu adalah 6 dikali 25.000. Itu dapat 3 kali 50, 150.000. Nah, sekarang dalam satu bulan dia dapat 3 juta. Berarti hari dia bekerja itu sama dengan 3 juta dibagi sama perharinya
150.000. Maka dapat ini habis, ini coret, ini coret. Tinggal 300 dibagi 15. Nah, ini kan tinggal 20 ya, benar. Jadi, Iya, Kak. dia bekerja ya selama 20 hari. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, ini soal mengenai barisan nih. Barisan geometri. Nah, nomor 3, soalnya adalah seutas tali dipotong menjadi 5 bagian menurut deret geometri. Jika yang terpendek 10 cm dan yang terpanjang adalah 160 cm, panjang tali semula adalah berapa? Kan ini ada 5 bagian membentuk deret geometri. Maka dia ada U1, U2, U3, U4, U5. Terpendek itu adalah U1, maka 10 cm. Yang terpanjang U5, 160 cm. Nah, kita coba ingat-ingat rumus suku KN. UN. Rumus suku KN itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. A itu sama dengan U1 ya, maka ini adalah A. Nah, R-nya kita belum tahu, tapi kita tahu nih U5 sama dengan 160. Jadi diperoleh U5 sama dengan 160. Ini U5 adalah A kali R pangkat 4 sama dengan 160. Nah, A-nya udah punya nih 10 kali R pangkat 4 sama dengan 160. Kedua ruas bagi 10. Ya, R pangkat 4 sama dengan 16. Jadi R-nya berapa nih? Dibagi 16. Bagi 16. Berapa? Ini kan yang di sebelah kiri R pangkat 4. Di Mm-mm. ruas kanan 16. Ini kita ubah menjadi 16 itu 2 pangkat 4. Maka kita dapatkan R-nya sama dengan 2 Waduh. begitu. Gitu ya. Nah, kalau dapat R-nya 2, kita bisa ngitung nih. U1-nya kan 10. Ini kali sama 2. Maka dapat 20. Ini kali 2 dapat 20. Sorry 40. Ini dapat 40. Ini kali 2 dapat 80. Ini benar ya dikali 2. Nah, udah benar semua, maka panjang tali mula-mula itu tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 10 tambah 20 tambah 40 tambah 80 tambah 160. Totalnya dapat, apakah benar ya, 310 ya? Heeh. Betul ya, 310 ya. Maka jawabannya adalah 310. Nah, jadi ini yang harus ingat adalah rumus suku KN-nya, yaitu A kali R pangkat N min 1. Ya, Kak, kalau jumlah seluruhnya itu UN ya, Kak? UN SN ya, Kak? SN, betul. Kalau mau Rumusnya apa, Kak, SN? kalau mau pakai rumus SN boleh. Ini pakai rumus deret ya berarti ya. Heeh. Rumus deret. Kan di sini kita dapat R-nya 2 ya. Nah, R itu karena beda kan, Kak? beda. Karena R-nya 2 dia kan lebih dari satu. Maka rumus SN-nya pakai yang ini. SN sama dengan A kali R UN. pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Coba kita Oh, itu cari ya. rumusnya. Ini kan Beda ya sama yang kemarin ya, Kak? yang kemarin, aku nulis 2 deh kayaknya yang kemarin. Lupa lagi. Iya, nanti tak tulis ya satunya ya, kalau R-nya kurang dari 1. Kemarin tuh aritmatika Ahmad, bukan Oh, ini geometri. apa, Kak? Oh, ini Ini geometri. geometri, ya. Kalau Oh, geometri, ini deret geometri ya.
Kalau Nah, geometri itu bedanya itu dikali ya, Kak. iya, kalau Kalau arit geometri dikali. penjumlahan pengurangan ya. Betul. Nah, makanya kemarin Oh. SN-nya N per 2 kali 2A tambah N kurangi 1 kali B gitu kan? Oh, berarti rumusnya beda ya, Kak? Ini yang ini deret. Beda. Kalau ini yang Ini geometri. geometri. Mm-mm, yang Oh, kemarin oke oke. Oke. aritmatika. Gitu bedanya. Cuman di deret D rumusnya juga ada dua lagi. Yang rumus deret geometri. Yang bedain tuh R-nya. Kalau R-nya lebih dari 1, ini kayak yang aku tulis. Kalau R-nya kurang dari 1, ini tambahan ya. Nih, Ditambah ya, Kak, jadinya. bukan tetap kurang. Cuman dia tukar tempat. Jika R-nya kurang dari 1 tuh rumusnya Sn sama dengan A kali 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R. Cuman ditukar aja 1 sama R-nya. Oh, Itu. paham, paham. Nah, tapi yang sekarang kita pakai yang ini nih, yang R-nya di depan. Coba kita hitung ya, A-nya kan 10, R-nya Mm. 2, pangkat N-nya 5, kurangi 1, dibagi R-nya 2 kurangi 1. Ini jadi dapat 10, 2 pangkat 5 berapa nih? 2 pangkat 5, 16, 32 ya, Kak? Betul, 32 kurangi 1 dibagi 1. Maka hasilnya berapa? 10. Eh, kan itu 32, 31. Ya, 10 kali 31 ya. tiga iya ratus betul. sepuluh. Betul, hasilnya sama ya, 310. Jadi mau pakai rumus boleh, mau pakai di jumlah manual juga boleh. Sama saja. Oke, Kak. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita yang ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini soal mengenai apa ya? Ntar, aku lihat dulu. Oh, ini. Sebuah pesta ulang tahun akan dihadiri oleh 100 tamu dan akan disediakan dua menu utama, yaitu nasi goreng sama mie goreng. Menurut pengamatan, 68 tamu memilih nasi goreng dan 48 tamu memilih mie goreng. Maka banyak maksimal yang ini tidak memilih kedua menu ya. Ini kalau pertanyaan begini jawabannya tidak dengan keterangan ini tidak bisa ditentukan. Maka ini aku hilangkan saja ya. Pertanyaannya berubah menjadi maka banyak maksimal yang memilih kedua menu tersebut gitu ya. Oke, nanti jawabannya benar 16 kalau begini. Ilustrasinya itu kan kita pakai diagram Venn. Itu. Nah, semestanya itu ada 100 orang. Ada dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan orang yang makan nasi goreng, yang kedua adalah yang makan mie goreng. Yang makan nasi goreng ada 68, lalu yang makan mie goreng ada 48. Nah, terus dia ini yang ditanyakan jadi yang memilih kedua menu, yaitu di sini ya si X ya. Maka yang hanya nasi goreng 68 min X, yang hanya mie goreng 48 min X. Nah, ini semua kalau dijumlahkan totalnya 100, maka diperoleh 100 sama dengan 68 kurangi X tambah X ditambah 48 kurangi X. Ini habis kan? Maka kita peroleh 100 sama dengan 68 tambah 48 dikurangi X. Dapat 100 sama dengan 68 tambah 48 berapa? 28, 16, 61, 7, 116, Kak. 116 ya, ini kurangi X. Nah, maka diperoleh X-nya sama dengan 116 kurangi 100. Maka dapat nilai X-nya adalah 16. Nah, ini jawabannya deh, baru yang A gitu ya. Jadi ini dihilangin kata tidaknya. Kalau mau cari yang tidak, ini keterangannya kurang. Ya, harus ada informasi yang lainnya. Gitu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak Ahmad? Nggak ada, Kak. Aman ya? Kita lanjut Ya. nomor 5. Nah, nomor 5.
Mana tahu. Oke, nomor 5, soalnya 10 tim mengikuti turnamen sepak bola. Setiap tim bertemu satu kali dengan tim lainnya. Pemenang setiap pertandingan memperoleh nilai 3, sedangkan yang kalah memperoleh nilai 0. Untuk pertandingan yang berakhir seri, kedua tim masing-masing tuh dapat satu. Di akhir turnamen, jumlah nilai seluruh tim 124. Banyaknya pertandingan yang berakhir seri. Nah, ini kita cari banyak pertandingannya dulu ya. Banyak pertandingan. Nah, kan total timnya tuh ada 10. Nah, setiap pertandingan itu akan mempertemukan dua tim. Maka banyak pertandingan tuh sama aja kombinasi 2 dari 10. Nah, kita ingat-ingat dulu rumus kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial dikali sama R faktorial. Nah, untuk faktorialnya sendiri, N faktorial itu kan definisinya adalah N kali N kurangi satu, seterusnya berkurang satu sampai ke angka satu. Berarti ini ada 3 kali 2 kali satu gitu. Nah, oleh karena itu, kombinasi ini akan kita peroleh menjadi N-nya 10 nih yang atas, R-nya adalah 2 yang bawah. N faktorial, maka 10 faktorial dibagi. eh ini adalah 10 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, selanjutnya kita menjabarkan dulu yang pengurangan. 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Sekarang 10 faktorial ini kita jabarkan sampai ke 8 faktorial. Kan definisinya tadi dari N kali N kurangi satu terus berkurang satu ya. Maka Heeh. dia itu bisa dituliskan sampai ke Jadi 8 9 faktorial kali aja. 10 per 10 5. kali 9 kali 8 45 jawabannya ya. faktorial. Gitu ya. Mm-mm. Nah, ini dapat 8 faktorial, 2 faktorialnya itu jadi 2 kali satu. Coret, coret. Ini coret, coret, dapat 5. Maka totalnya adalah 45 pertandingan. Gitu ya. Nah, ini kita mau membuat permisalan. Misal, X adalah banyak pertandingan yang berakhir seri. Banyak pertandingan seri. Maka untuk 45 men X itu adalah banyak pertandingan yang salah satu menang dan yang lainnya kalah gitu. Kan total skornya tuh ada 124. Kalau menang 3, Heeh. kalau seri satu. Tapi masing-masing tim dapat satu kan. Oleh karena itu, ketika pertandingan itu menang, salah satu menang, kan poin yang muncul adalah 3 dikali banyak pertandingannya 45 kurangi X. Lalu kalau dia seri, poin yang muncul itu adalah satu dan satu. Masing-masing tim dapat, maka ada 2 poinnya. Itu dikali sama sebanyak pertandingan seri. Nah, totalnya adalah berapa di soal tadi? Totalnya adalah 124. Nah, maka kita cari nilai X-nya. Ini kali dulu ke dalam. 3 kali Tiga empat satu puluh lima. tiga lima ya. Satu tiga Serat. lima. Betul, 135 kurangi Min 3x 3X tambah tambah 2x. 2X. Nah, ini sama dengan 124. Nah, selanjutnya kita hitung. Ini dapat kan negatif X ya. Negatif X kita Min pindah x aja jadinya. ke ruas kanan. Jadi X. Yang kiri dapat 135 kurangi 124. Maka dapat berapa ini? 111 ya.
Iya, betul, dapat 11. Maka diperoleh sebanyak 11 pertandingan. Maka jawabannya itu benar yang 11. Ya, boleh dicermati dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, itu yang rumus yang itu tuh yang tadi dibahas itu Mm-mm. kepake buat yang kayak jumlah dadu, terus misalnya ada cat warna merah putih hijau gitu nggak sih, Kak? Iya, benar. Itu soal kaidah pencacahan. Biasanya Itu ada permutasi. kadang bingung, Kombinasi. Kak, kebalik-balik. Mm. Kadang yang di atas yang mana, yang di bawah yang mana. Itu cara nentuinnya gimana, Kak? Oh, untuk menentukan jadi N sama jadi R-nya ya. Iya, Itu gampang aja. Kalau jadi N itu yang lebih banyak. Kalau yang jadi R itu lebih sedikit. Pasti selalu N kayak gitu. N itu Nah, lebih berarti yang atas lebih banyak ya, Kak? iya yang atas lebih banyak. Yang bawah lebih sedikit. Pasti Oh, selalu seperti itu. Karena sebenarnya makna dari rumus ini tuh kata-katanya adalah kita mengambil sebanyak R unsur dari N unsur. Jadi kalau untuk kasus ini kita mengambil sebanyak 2 unsur dari 10 unsur. Kan yang kita ambil pasti lebih sedikit kan atau sama lah maksimal. Nggak mungkin lebih dari heeh. itu. Gitu. Kalau misalnya di soal ada tulisan tidak boleh berulang, Kak, misalnya jumlah dadu kan Mm-mm. ada dua, terus angka Mm-mm. 7 tidak boleh berulang gitu. Kan Oh berarti harus dikurang ya. Itu apa, Kak? itu itu permutasi kalau itu atau Oh, pakai mutasi. kaidah perkalian itu bisa aturan perkalian. Yang kayak gitu Oh, muncul nggak sih? muncul, Kak, kemarin ada. Oh ya, ada muncul. Iya, makanya kadang kebalik-balik soal itu sama Mm-mm. yang soal ini. Lupa. Gitu. Nanti kalau masih ada waktu boleh deh coba tak carikan soal kayak gitu ya. Oke, Kak. Oke, baiklah. Berarti kayak tadi ya, tidak boleh berulang. Berarti itu aturan perkalian sih, kaidah pencacahan. Boleh, boleh. Nanti coba tak Terus carikan. ada juga yang boleh berulang gitu-gitu deh, Kak. Terus yang chat gitu. Iya, bener. Angka kan, ada Heeh. berapa bilangan mau dibuat jadi bilangan terdiri dari 3 angka. Terus nanti angka nggak boleh berulang gitu kan? Iya, atau enggak diganti kayak bola 1, 2, 3, terus bola 3 udah diambil nggak boleh diambil lagi gitu. Atau enggak tempat duduk. Terus Oh, guru ya. murid apa gitu. Iya benar-benar. Ada aku soal kayak gitu. Nanti ya. Urutan tempat duduk. Oke, Kak. Oke, siap. Jadi dia itu materi kaidah penjajahan sama peluang. Habis ini boleh deh kita bahas itu ya. Eh, sekarang lanjut dulu nomor berapa ya sekarang jadinya? 6. Nomor 6. Oke, ini ya. Dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat sejumlah kursi di mana kursi yang ada disusun dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Ria dan Satya duduk di barisan terdepan. Ria duduk di urutan ketiga dari kiri dan Satya duduk di urutan kelima dari kanan. Jika ada 6 orang yang duduk di antara mereka, maka jumlah kursi dalam gedung itu adalah berapa kursi? Ini kan kursinya baris sama kolom sama, jadi persegi ya. Sekarang kita lihat baris pertama tempatnya si Ria sama Satya ini. Ria nomor 3 dari kiri, ini nomor 1, nomor 2, terus Ria. Habis itu Satya nomor 6 dari, nomor 5 dari kanan ya. Satu, Nah, yang kayak gini nih. 2, 3, 4, limanya Satya. Terus di sini Mm-mm. ada 6 di antara mereka. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10,
11, 12, 13, 14. Ini satu baris 14, nanti satu kolomnya juga 14. Jadi banyak kursinya itu adalah 14 kali 14. Ini bentuk kuadrat, maka benar jawabannya adalah 196. Gitu. Jadi ini menalar ya. Tapi bukan pakai peluang, masih cuman menalar kejadian saja. Oke, lanjut Oh ini nomor berarti 7. ditambahin aja kak apa gimana itu? Apanya? Itu kok 14 kali 14? 14 kali 14. Soalnya di sini ada kata ini. Baris kursi yang ada disusun dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, Oh, jadi kan kolomnya satu ada baris, 14 ya. mm-mm, Oh satu langsung baris aja. 14. Paham paham nggak? Oh gitu. Satu baris 14, satu kolom 14. Jadi semuanya ya kayak ngitung luasnya aja. Jadi 14 kali 14 ya, 196. Oke, nomor 7 ya. Nomor 7 soalnya adalah seperti ini. Perbandingan banyaknya mangga, jeruk, apel, melon. 7, 9, 5, 3. Jika jumlah semua buah adalah 240, maka selisih banyaknya jeruk dan melon. Nah, ini pakai rumus yang kemarin aja ya. Kita kan mau cari selisih melon sama, kebalik. Tapi ya sama aja sih kalau selisih. Ini adalah selisih jeruk dan melon. Nah, lihat perbandingannya. Perbandingan untuk jeruk adalah 9, maka di sini 9. Untuk melon adalah 3, maka di sini kurangi 3 karena dia carinya adalah selisih dibagi sama. Nah, karena yang diketahui adalah jumlah semua buah, maka perbandingannya ini kita jumlahkan semua. 7 tambah 9 tambah 5 tambah 3 dikali 240. Ini dapat yang atas 6, yang bawah Hmm. berapa itu jumlahnya? 18, 21, 26 ya kak? Iya bener 26. Eh 26. salah salah 17. Bener nggak sih? Iya 7 tujuh tambah belas 9. 25 salah 26 kan? 26 kan? Hah? 7 Nggak tambah ya kak? 9. Oh, Enam belas enggak salah-salah. Berapa dapatnya kamu jadinya, Ahmad? 16 kan 16 Oh, tambah 16. 5 21 2 Ya. 24 Ah, ya, betul. 24. Ini dikali sama 240. Maka 40 dapat 10 10. 60. 60. Nah, maka jawabannya adalah 60. Kak Gitu. itu kalau yang ditanya misalnya jika selisih misalnya jika selisih mangga dan apel berarti ya jika kan itu kan yang diketahuin jika jumlah semua buah sebanyak 240. Iya. Nah, kalau diganti jika selisih mangga dan apel berarti dikurang ya Kak bawahnya. Betul. Nanti jadi 7 kurangi 5 gitu. Oh, berarti langsung yang berarti yang ada angka di situ sama yang diketahuin dimasukin aja ke rumus ya Kak. Iya, betul. Benar. Oke oke Selalu paham. kayak gitu. Oke, sip. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 sih ini tinggal dinalar aja ya. Ini soalnya adalah jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat yang bukan nol dan bukan negatif, berarti positif ya, serta tidak ada yang sama, beda semua. Diketahui bahwa A, B, C, D dijumlahkan sama dengan 10. Berapakah harga terbesar yang mungkin? Ini angkanya si A, B, C, D itu nggak mungkin 10. Kalau 9 nggak mungkin, 8 nggak mungkin. Berapa lagi yang mungkin yang kita cari? Cuman ada satu tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Kalau di angkanya lebih dari ini nanti nggak dapat 10 kalau angkanya mau Heeh. beda.
Nah, kecuali kalau berulang gitu ya. Nah, karena kita cuma dapat angka ini, maka harga terbesar yang mungkin. Kan dia maunya yang paling besar. Maka angka-angka yang besar harus dikali. Nah, nanti sisanya barulah dikali si satu sama 2. Maka harga terbesarnya itu hasil dari 1 kali 2 ditambah 3 kali 4. Maka diperoleh 14. Maka jawabannya adalah yang B begitu. Ada pertanyaan dulu atau bisa dipahami? Nomor 8. Paham Kak, paham. Oke, sip. Ini udah ada, oh iya, masih amat ya. Tadi kayaknya lihat Hanif deh. Oke, nomor 8. Udah, nomor 9. Loh, halo Nomor, Kak. Oh, halo, Digen nge-lag. ngelek. Enggak Kak, aman Kak. Soalnya tadi nggak ada suaranya hilang. Iya, iya, aman. Ini ya, nomor 9. 15 ekor cicak dapat menangkap 38 ekor nyamuk dalam waktu 1 jam. Berapa ekor nyamuk yang dapat ditangkap oleh 45 ekor cicak dalam waktu 2/3 jam? Ini kan ada 3 unsur lagi ya. Itu pertama adalah banyak cicak. Habis itu banyak nyamuk. Habis itu di sini ada waktu itu kan. Pertama, ada 15 cicak. Itu bisa nangkep 38. Waktunya 1 jam. Ini berarti kalau ada 45 cicak dalam waktu 1 jam. Ini kan dikali sama berapa? Kali sama 3 ya. Berarti ini juga dikali sama 3. Ini berarti dapat berapa? Berapa Casih juara? 38 kali 3 tuh. 42, 9, 90. 11, 11, 119 Kak. Kebanyakan. 117. Kebanyakan. Hah? Berapa coba? Kan 2, 3. 4, 4, 2, Iya, 9, 10, 114. Salah deh. iya bener 114 ya. Digen 9 tadi. Oke Kak. Iya, oke. Ini ya, ini terus em, waktunya 2/3. Berarti cicaknya masih sama, nggak perlu kita hitung. Waktunya 2/3. Nah, 1 jadi 2/3 itu kan dikali 2/3. Maka ini Oh, juga dikali sama 2/3. Berarti 114 dikali sama 2/3. Ini tadi kita kali 3 ya, berarti udah dapat 38 kan? 38 kali 2 itu dapat hasilnya berapa? 61, 66. Hmm, 66. Kurang. 76, 76. Iya, 76 ya. Maka jawabannya 76. Ini di 5, opsinya 4, dia di E, 100. 76 ekor. Maka jawabannya adalah 76. Tuh. Oke, kita ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini ada soal diskon-diskon ya. Bentar, aku izin mau nge-charge laptop dulu. Habis baterainya. Oke. Nomor 10 soal aritmatika sosial. Ini ada harga celana mengalami diskon. Nah, harga celana mengalami diskon bertahap yaitu X persen tambah 20%. Harga baju tuh kena diskon 32%. Nah, terus jika besar diskon baju dan celana sama, maka nilai X yang memenuhi itu berapa? eh Gimana ya? Ini kan harga celananya mengalami diskon X persen sama 20%, sedangkan bajunya 32%. Jika besar diskon untuk baju dan celana sama, maka nilai X yang memenuhi berapa?
Nggak tahu. Ini tuh dia nggak ada keterangan harga celana. Yang diketahui cuman jika besar diskon untuk baju dan celananya sama ya. Oke, jika besar diskon baju dan celana sama, X% tambah 20, sedangkan harga sebuah baju iya. berarti besar diskon baju dan celana sama. Berarti yang itu 12 ya, Kak, yang atas. 12% Yang tambah 20. 12% tambah 20 Harga nggak bisa. yang di celana. Soalnya kita nggak kalau apa ngitung diskon kayak gini tuh nggak langsung kita jumlahkan diskonnya, melainkan dia kena diskon dulu salah satu. Misal kena diskon 20% dulu, terus habis itu dia eh kena diskon X persennya gitu. Ini aku tambahin keterangan aja ya. Ini aku tambahin keterangan biar bisa dikerjakan jika besar diskon untuk baju dan celana sama, serta aku tambahin keterangan harga awal baju dan celana adalah sama, gitu ya. Nah, kalau ini ntar bisa dikerjakan. Ini kita misalkan, misal harga awalnya 100.000. Nah, misal harga awal 100.000. Nah, kita kan bisa nyari harga diskon masing-masing. Berarti pertama kita cari ini, diskon apa yang nggak ada X-nya. Baju ya, diskon baju. Berarti dapat 32% kali 100. Oh, ini yang aku misalin bukan 100%, harga awalnya aja. Ini tak misalin sebagai harga awalnya 100.000. Nah, berarti ini dapat 32 per 100 kali 100.000 kan. Ini dapat coret-coret 320.000. Eh, kok kebanyakan banget sih? Kok malah jadi tambah banyak? Bukanlah, itu 1.032.000. Nah, ini berarti dapat 32.000 kan harga diskon bajunya. Ini kan kita simpen. Berarti si besar diskonnya celana tuh juga 32.000. Tapi kita alur mencari diskon celananya nggak boleh langsung ditambah, melainkan begini. Diskon celana ya. Diskon pertama itu yang 20%. Maka 20% dikali sama 100.000. Nah, gitu kan. Ini dapat 20 per 100 dikali 100.000. Maka hasilnya adalah coret-coret, coret-coret 20.000. Nah, harganya menjadi harga celana menjadi 100.000 kurangi 20.000, 80.000 gitu kan. Selanjutnya dia kena diskon kedua. Nah, diskon keduanya tuh besarnya X persen dikali sama Hmm. harga celananya kan jadi 80.000 gini. Nah, maka dia jadi X per 100 kalinya dot aja ya, 80.000. Nah, ini habis, tinggal 800. X. Nah, betul, dia adalah 800 X. Nah, jadi dia kan besar diskonnya dapat dua kali nih. Pertama, dia itu adalah di diskon 20.000. Habis itu dia kena diskon lagi 800 X. Jadi si 20.000 diskon awal ditambah sama 800 X ini itu sama dengan besar diskon baju yaitu 32.000 gitu. Maka
kita peroleh 800 X sama dengan 32 kurangi 20.000. Itu kan 12.000. Nah, X-nya itu sama aja 12.000 dibagi 800. Nah, maka dapat berapa ini? Ini coret, ini coret. 120 bagi 8. 8, 1. Kurangi, ini masih 40 ya, berarti 5. Habis 0. Maka ini dapat 15. Jadi jawabannya bukan 12 ya, melainkan 15. Oke, boleh cermati dulu kalau ada pertanyaan. Aku tak sambil cari soal yang kaidah pencacahan tadi ya. Bingung nggak Ahmad? Atau udah paham? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Kaidah pencacahan itu coba aku langsung kasih contohnya dulu ya di bawahnya. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan, tapi kalau yang kayak disebutin tadi itu termasuk ke subbab namanya aturan perkalian. Nah, aturan perkalian. Aku langsung ke contohnya aja ya. Contoh, eh, akan dibuat, akan dibuat bilangan terdiri dari tiga angka berbeda dari angka akan dibuat bilangan terdiri dari tiga angka berbeda dari angka misalkan aku punya angka 2. Oh, urut aja semua ya, semua angka yang kita punya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 sudah bukan ya? 10 itu namanya bilangan. Kalau ini angka. Nah, maka penyelesaiannya adalah penyelesaian. Kan kita tuh mau membuat suatu bilangan. Nah, si bilangan ini terdiri dari tiga angka. Maka dari bilangan itu kita akan mempunyai tiga unsur. Di mana yang paling depan ini adalah ratusan. Kemudian di sini adalah puluhan. Selanjutnya di sini adalah satuan, gitu kan? Nah, Mm-mm. ketika kita mau menaruh angka di tiga kotak ini, dia bilang tiga angkanya harus berbeda kan? Artinya berbeda itu tidak boleh berulang gitu. Nah, kita mau pilih angka dulu deh untuk yang ratusan. Nah, ini aku mau, oh boleh ini aja dulu. Nggak apa-apa, dari nol ini ya. Ini aku mau masukin angka ke ratusan. Ketika kita mau buat bilangan, maka bilangan ratusan itu kan ada kayak angka 100. Ada, kalau harus berbeda tuh jadi 123 gitu kan bisa. Bisa lagi Iya, 235 itu bisa. Tapi kalau 095 itu bukan bilangan terdiri dari tiga angka ya, karena itu berarti menjadi ada puluhan. 9 ya, Kak. Depannya 9. Ya, betul. Berarti ada 9 pilihan ya. Ah, ah. Betul, sini ada berapa pilihan yang puluhan? 10. Kenapa kok 10? Karena nolnya bisa dihitung. Karena nolnya bisa dihitung. Tapi waktu Heeh. Ahmad udah ambil satu angka di ratusan, kan dia angkanya maunya berbeda loh. Dia nggak boleh muncul lagi di puluhan. Oh, berarti 9, Kak. 9, berarti satuannya berapa?
8. Ya 8, 8. betul. Berarti ini jawabannya 9 kali 9 kali 8. Berapa nih jadinya? 81 kali 8, 648. Betul, 648. Coba kalau angkanya gini. Eh, kalau soalnya jadi gini, akan dibuat bilangan terdiri dari tiga angka berbeda, ak- berbeda dari angka, aku tulis gini aja ya, 0 sampai 9 ya. Akan dibuat bilangan terdiri dari, nah, akan dibuat bilangan ganjil. Ini tambahi kata ganjil. Nah, ini dapatnya berapa jawabannya? Ganjil. Berarti depannya Mm-mm. itu 1, 2, 3, 4, 5. Depannya 5. Depannya 5. Kan Kenapa kok ganjil 5? kan, Kak? Kan Ganjil. ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ada Nah, 5 angka. berarti kan bilangan yang mau kita buat itu kan ganjil ya. Taunya kita Heeh. bilangan ganjil itu gimana sih? Kalau aku punya 193 sama sama 194, yang ganjil yang mana? Yang kiri, Kak. Yang kiri kan, yang 193. Ini ganjil kan. Berarti kalau kita mau ngisi yang ratusannya dulu, apakah dia ngefek bakalan jadi ganjil atau enggak? Oh iya, nggak ngefek ya, Kak? Iya kan? Berarti yang efek biar dia jadi ganjil yang mana? Yang paling belakang. Yang paling belakang, betul. Berarti yang kita isi yang belakang dulu. Yang belakang bisa diisi berapa tadi? Kamu ngitungnya. 5. 5 ya, ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Ini berarti 5. Habis Heeh. itu kita ngisi ratusan dulu. Bisa diisi berapa? Ratusannya berarti 9. 9 tuh 0 masuk berarti. Nggak ada. 1, 2, 8 ya, Kak? 8 ya, tanpa angka yang sudah masuk ke satuan sama tanpa angka 0. Ini adalah 8. Terus yang masuk ke Heeh. puluhan berapa? 7. Enggak. Kan 9, 8, 7. Iya 7, Kak. Kenapa 7? Kan, Kan hmm, kar kan ini ada 10. hmm, 8 deh, Kak. 8 ya, karena udah diambil Iya. satu untuk puluhan, satu untuk satuan. Maka jawabannya adalah 8 kali Kali 8 8. kali 5. Dapatnya berapa? 48 kali 4. 32 puluh. Benar Benar, nggak sih, Kak? 320. Betul-betul. Kan ini 64 kali 5. Iya, betul. 320 gitu ya. Oke, aku ada soal lagi. Coba sekarang kalau tempat duduk. Em, Gini, soalnya adalah, coba aku ingat-ingat dulu ya. Soalnya Kalau dadu, adalah Kak, dadu. Dua dadu. dua dadu. Kalau dadu bukan Yang aturan perkalian. Oh, dua dadu apa? Dia peluang ntar. Oh, beda lagi. Beda lagi. Ntar ya, yang dadu-dadu Banyak ya di sini banget ya. ya. Yang tempat duduk nih deh. Nah, soalnya biar jadi satu yang aturan perkalian ya. Ini Oke. terdapat 5 orang. Katakanlah orangnya adalah A, B, C, D, E. Hmm, akan duduk dalam satu baris. Nah, itu kan dengan syarat itu. Dengan syarat. Pertama, A harus duduk di pinggir. Terus habis itu si C dan D harus duduk berdampingan.
Nah, jadi gimana nih cara ngerjainnya? Sama, pakai pakai Yang 3 kotak itu Kak. 3 kotak. Iya, sama pakai kotak. Cuman sekarang kotaknya ada 5, kan orangnya ada 5. Oh iya benar. Kalau tadi 3 kotak karena apa namanya, bilangannya terdiri dari 3 angka. Nah, kayak gitu. Ada 5 kotaknya. Kira-kira gimana? Boleh diotak-atik dulu? Sebentar Kak, saya mikir dulu. A Iya, harus duduk boleh. di pinggir. C dan D Mm-mm. harus duduk bersampingan. Berarti kotak pertama itu ada 5. Hmm? Kotak pertama ada Eh, 5. itu gimana sih Kak? Saya nggak ngerti dah Kak kalau itu. Yang mana kotak pertama? Yang Mm-mm. paling kiri. Iya, Yang paling kiri ada 5. A-nya kan bener harus di nggak? pinggir. Heeh, satu dong. Satu. Tapi kan dia A-nya juga bisa dong di pinggir kanan. Oh iya, berarti 2. 2. Berarti ujung Boleh. kanannya 2 Kak? Enggak. Nah, karena di sini dia dia ada 2 kemungkinan kan si A-nya, berarti kita bisa bikin 2 kotak. Pertama, di sini adalah untuk ketika A-nya ada di sini, ini A gitu ya. Berarti ada 2 kemungkinan nih si A-nya, nanti dikali 2 gitu kan. Oke, betul. Nih A itu ada 2 kemungkinan, nanti kali 2. Habis itu kita mau cari ini syaratnya. C sama D Gitu harus kan. duduk berdampingan. Tapi si C sama D ini kan dia kan punya eh apa namanya? Punya 2 kemungkinan duduk ya. Bisa jadi duduknya CD atau bisa jadi DC duduknya DC. Berarti ini ada dua 2. kemungkinan lagi. Nah, terus kan di sini tuh si CD terhitung satu ya. Terhitung satu. Maka kotakannya si CD nih kita jadikan satu. Nah, terus masih ada yang mau duduk B sama E. Nah, berarti unsur yang bakalan duduk itu ada ini sepasang CD. Terhitung satu. Habis itu di sini ada B, terhitung satu. Habis itu di sini ada Eh, E, terhitung satu. Maka kotakan ini kita gabungkan nih chassis juara. Maka kotakannya tinggal 3. Kotak satu. Di sini kotak satu, ini kotak dua, ini kotak tiga. Nah, ngisinya itu kotak pertama bisa ada 3. Di sini bisa 2, di sini 1 begitu. Maka total duduknya itu adalah, nah tadi kan kita kali ya semua yang ada di kotak. Ini udah satu ada angka tiga tiga dua satu. dua satu. 3 kali 2 kali 1. Habis itu tadi kita ingat-ingat. A ada 2 kemungkinan. CD ada 2 kemungkinan. Maka ini dikali semua hasilnya berapa? 624 dong Kak. Iya betul. Berarti ada 24 cara mereka duduk gitu. Ada Kak pertanyaan itu dulu nggak yang nih? kotak 3 apa Kak? Kok tiba-tiba 3? Soalnya kan awalnya dia ada 4. Cuman CD ini harus berdampingan. Maka dia dihitung satu pindah-pindahnya. Oh Gitu. berarti dikurang ya? Mm-mm, betul, dikurang. Dia dihitung satu. Oh, Makanya yang awalnya 4 jadi tinggal 3 gitu. itu yang dikali 2 sama 2 maksudnya Kak? Karena di sini udah ada, kita menemukan tadi kemungkinannya. A bisa di pinggir kiri, bisa di pinggir kanan. Maka jadi ada 2 kemungkinan. Maka harus dikali sama Peluang ya 2. Kak berarti itu kemungkinan. Hmm? Kemungkinan. Kemungkinan berarti kayak peluang dong. Iya, dia masuk ke peluang. Cuman dia masih di kaidah pencacahan itu. Belum Oh, ke paham, peluang. paham, Kak. Paham ya? Nah, terus Oke. yang ini juga yang DC, eh,
CD sama DC kan ada dua kemungkinan, maka dia dikali dua gitu. Paham Kak, paham? Paham ya? Oke, sip. Nah, sekarang dadu-dadu ya. Coba aku carikan soal dadu-dadu dulu ya. Ya, Kamu biasanya dua ingatnya, mata dadu, Kak. oh, ingatnya kayak mana? Misal soalnya. Misalkan dua mata dadu, kan ada dua dadu, terus Hmm, di apa namanya, di itu tuh diputar, nah terus kemungkinan muncul angka, angka apa ya? Lupa lagi, Kak. Kayak hmm, kemungkinan munculnya angka 7 atau enggak 14 atau enggak, kan itu dadu sampai 12 ya angkanya ya. iya, aku Nah, paham. kadang yang ditanya tuh peluang muncul angka dadu yang lain gitu kan. Oke, soalnya Kayak jadi kayak 7, gini ya. 6. Kalau itu udah bukan materi, dia masuk ke materi besarnya tuh peluang. Cuman peluang di dalamnya ada dua. Kaidah penjajahan yang kita bahas tadi, itu baru satu Heeh. bagian dari kaidah penjajahan. Terus di bawahnya lagi ada namanya peluang. Nah, itu masuk ke peluang. Coba kita masuk ke materi itu ya. Jadi dia udah peluang. Nah, peluang itu sebenarnya rumusnya itu cuman satu aja, yaitu PA itu sama dengan NA per NS. Nah, ini adalah kejadian yang dimau. Terus kalau yang NS itu semua kejadian yang mungkin. Nah, semua kejadian yang mungkin. Oke. Ini aku pakai contoh yang tadi ya. Misalkan nih diketahui eh diketahui bukan. Gini aja. Dua dadu dilempar bersama satu kali. Gitu kan? Dua dadu dilempar bersama satu kali. Nah, habis itu kita mau cari peluang muncul jumlah mata dadu adalah 7 ya. Heeh. Sama dengan 7 adalah berapa? Adalah berapa? Nah, ini kan kita mau cari dulu. Ketika kita melempar dua dadu, itu kan angka yang muncul nih bisa satu sama dua, dua sama tiga gitu kan. Nah, semua kemungkinannya itu berapa sih? Itu kita bisa mendaftar. Dadu pertama nih, katakanlah dia punya angka satu, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dadu kedua dia juga punya angka yang sama kan? Angka satu, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Aku kejauhan deh kayaknya bikin tabelnya ya nggak apa-apa ya. Nah, maka kemungkinan pertama ada pasangan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, satu Heeh. koma enam dan seterusnya. Nah, Iya, Kak. kira-kira Ahmad, ini ada berapa banyak kejadian? Yang 7 kan yang 7 ya, berarti ada, Kok ada 7 sih? eh bukan kan, maksudnya kan yang sama dengan 7 kan? Oh, yang sama dengan 7 boleh. Yang sama dengan Berarti 7 ada dulu. dua, ada dua ya, Kak? Iya, Poh. Eh, Ada dua. eh, NA ya, itu berarti NA. Heeh. NA berarti yang kalau di jumlah 7 ya. Ah, Satu sama 6. Terus mana lagi? Aku pakai merah deh. Satu sama 6. Kan ada terus 2 sama 5. Ini ya di sini. dua sama 2 lima, sama 5. Terus terus ada tiga, empat 3 sama sama tiga, 4. Terus ini ya 4 sama
tiga, 3. Terus ini ada 5 sama 5 sama 2, 2. Terus di sini ada 6 sama 1. 6 sama 1, Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 6. 5. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6, Kak. Ya benar, ada sebanyak 6 kejadian. Ini kan kejadian yang kita mau jumlahnya 7 sekarang. Semua kejadian yang mungkin ketika kita melempar dua buah dadu. Kan ini kita udah daftar, bisa 1,1, bisa 1,2, bisa 1,3, bisa juga nih di paling pojok sini bisa 6,6. Ini di sini bisa 3,6. Jadi totalnya berapa kemungkinan ini semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget ya? Iya, Kak. Nggak tahu Iya, berapa, Kak. ini kalau aku tak tulis semua, ini semua tak penuhin, itu sama aja banyaknya adalah di sini ada 6, di sini ada 6, 6 kali 36 6. ya. Iya betul, 36. Karena kita udah punya NS, kita udah punya NA, maka kita bisa mencari, maka peluangnya itu adalah NA per NS. Nah, ini diperoleh 6/36, maka jawabannya adalah 1/6 gitu. Oh, Nah, boleh dipahami dulu kalau ada yang mau ditanyakan. paham sih, Kak. Cuman waktu itu soalnya gimana ya? Soalnya kadang hasilnya itu 3/5, 7/5 Mm-mm. gitu. Itu mungkin soalnya kayak gini. Itu dadu-dadu ya. Mungkin soalnya coba aku carikan. Bisa sih. Kalau yang pakai majemuk apa ya? Jadi soalnya ada kata gini nggak? Muncul angka 3, muncul jumlahnya 3 atau 7 kayak gitu. Gitu nggak? Heeh. Bisa ya kayak gitu ya. Oke. Coba aku carikan soalnya. Soalnya aku kalau membuat data takutnya salah kalau yang majemuk tuh. Ini materi mengenai peluang ya. Tar, tak cariin peluang. Berarti dia kaidah pencacahan. Kaidah, ini peluang, kaidah pencacahan. Oke. Ada sih Soal itu emang kan soalnya yang kayak Jepang. gitu, majemuk gitu namanya. Soal majemuk, peluang ya. Tapi yang udah majemuk, nah, yang dadu-dadu ya, majemuk. Hmm, nah ini nih, dua buah dadu, dua buah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Jika, oh jangan ini spesifik pertanyaannya. Nah ini aja. Dua buah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Tentukan peluang munculnya angka 3 pada dadu pertama dan angka 5 pada dadu kedua. Ini bisa nggak ya yang ini ya? Coba dulu deh. Bentar ya. Peluang sebuah. Ini aku tulis dulu ya soalnya ya. Nanti coba kita kerjakan bersama. Contoh kedua. Pertanyaannya adalah sebuah, pakai merah aja sama biru, sama putih. Sebuah dadu merah dan putih dilantunkan serentak 1 kali.
Terus pertanyaannya adalah tentukan peluang munculnya angka 3 pada dadu merah atau angka 5 pada dadu putih. Nah, boleh coba dipahami dulu pertanyaannya. Ya, jawab. Karena dia dadunya ada dua, maka semua kejadian yang mungkinnya juga tetap 6 kali 6 ya, sama nih, yaitu 36. Berarti Terus penyebutnya sekarang, 36 ya, Kak? betul, penyebutnya adalah 36. Nah, terus em, ini karena dia atau, karena kata kuncinya adalah atau, maka dia pakai rumusnya adalah ini. PA Mm-mm. sama dengan, oh bukan PA gabungan ya, atau PA atau B ini sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, berarti yang ada di kedua-duanya. Maka kita perlu mendaftar dulu. Pertama, kejadian A. Munculnya angka 3 pada dadu merah. Ini aku namai sebagai kejadian A ya. Berarti kejadian A itu kan ada, bisa aja nih muncul em, angka 3,1. Jadi merahnya 3, putihnya 1. Terus di sini bisa aja 3,2, 3,3, terus 3,4, 3,5, sama 3,6. Habis kan? Ini semua yang muncul ketika tiganya di angka merah. Terus kejadian B itu adalah ketika angka 5 muncul pada 5,1. dadu putih. Berarti pasangan semua yang muncul itu adalah ada eh 5. 1,5, Oh, 1. 2,5, 3,5. Ada juga 4,5, ada 5,5, ada 6,5. Gini ya. Nah, maka kita bisa mencari nih. Ini NA-nya itu sama dengan ada sebanyak 6. Lalu NB-nya itu ada sebanyak 6. Nah, ini ada yang kelewat aku taruh di sebelah kanan ya, nggak cukup tempatnya. Kita kan perlu cari yang irisan ini ya, maka kita harus cari banyaknya A, irisan B, itu ada siapa? Yang sama, yang ada di kedua himpunan, yaitu ada 3,5. Dia ada di kedua himpunan, maka dia menjadi irisan. Sehingga di sini irisannya itu adalah isinya 3,5. Sehingga banyaknya anggota irisan adalah 1 gitu. Nah, sekarang aku masukkan ke rumus ya. Kalau di sini, maka dia akan menjadi Na per Ns tambah NB per NS kurangi N A irisan B per NS. Nah, karena tadi kita udah dapat NA-nya adalah 6, maka per 36 tambah NB-nya 6 per 36 kurangi NA irisan B-nya adalah 1 per 36. Maka di sini diperoleh hasilnya adalah 6 tambah 6 kurangi 1 berarti 11 per 11. 36. Iya betul, Ahmad hasilnya adalah 11. Boleh dicermati dulu kalau ada yang mau ditanyakan.
Ini ya, tadi. Ini pertanyaannya. Berarti cuma ditambahin yang ini ya Kak, yang kurang satu itu. Betul, ditambah kurang satu. Karena ada yang menjadi anggota kedua himpunan. Nanti dia terhitung dua. Kalau nggak dikurangin. Gitu. Oke, paham Kak, paham. Paham ya? Oke. Kak, ini 10 menit terakhir nyari ini Kak, yang tepi bawah tahu nggak yang data itu Kak? Oh, data berkelompok. Damaian, modus, sama nilai rata-rata, Boleh. itu dia. It- itu keluar juga data berkelompok. Keluar Kak. Oh, gitu. Bisa-bisa. Aku ada nih soalnya nih. Itu satu Berarti soal bisa penalar. semuanya kan? Iya. Berarti hmm, penalarannya tuh nggak jauh beda sama matematika akademik zaman dulu dong. Iya, mirip Kak. Iya. Aku kira bakalan penalaran kayak UTBK deh. Ternyata enggak ya. Sebagian sih Kak, ya gitu deh. Mut-mutan. Hmm, bener kalau itu sih belajar matematika SMA. Aku ada, bentar. Soalnya, nah, mana tadi ya? Oh, jadi hilang. Hmm, Mean, modus, betul. Min terus modus. nilai apa lagi ya? Lupa lagi. Modus sama median. Coba kita Iya, cari modus sama median ya. Ini aku ada soalnya nih. Mean itu apa Kak? Median ya? Min itu, min itu Rata-rata rata-rata. ya. Mean rata-rata, median sering muncul, modus. Ih, kebalik. Oh, kebalik. Modus sering muncul. Median nilai tengah. Ah, iya itu berarti. Ya, mana nih? Aku ada soalnya kok. Ada datanya. Oke, ini aku kan punya data ya. Kita mau cari itu ya. Mau cari modus mediannya dulu aja ya. Nilai tengah min juga bisa sih. Cuman coba yang kita itu dulu. Mediannya. Pertama, mau cari median. Mau cari median di sini aja deh, samping kanannya ntar tak copy lagi aja. Median itu rumusnya adalah ditambah tepi bawah ditambah sama seperempat. Oh, aku nulisnya bawah aja nanti sekalian dipakai. Tak ulangi ya. Nih, median itu rumusnya adalah TB tepi bawah ditambah setengah. lebih setengah Setengah N kurangi frekuensi kumulatif relatif. dibagi frekuensi kelas. Nah, kali sama panjang kelas, gitu ya. Heeh. Nah, terus bagaimana cara kita mencari si mediannya ini? Pertama itu menentukan letaknya, letak Median data. setengah. Caranya adalah cari setengah Hmm. N. Ini N-nya berapa? Jumlahkan dulu frekuensinya. Ini jumlahnya Itu berapa? Coba dihitung. berapa Kak? 10, 18, 30, 45, 50 Kak. 50 ya. Nah, berarti N-nya 50. Ini setengah kali 50 dapat 25 Kak. 25. Berarti ada Ada di di mana? 6 6 65 69 nggak sih Kak? Kalau di sini, ini kan sampai data kelima. Ini Heeh. sampai data kelima. Ini Enggak sampai deng di data ke 70, 74 tuh. 17. Iya benar Iya Kak. benar, ada di sini ya kelasnya ya. Nah, Heeh. berarti kelasnya adalah
kelas 70 sampai 74. Empat. Nah, Oh, terus kita cari tepi bawah. Gimana cari tepi bawahnya? dikurang 0,5. Betul, dapat. Berarti 69,5. Betul. Lanjut, cari panjang kelas. Panjang kelas itu ada 4, 70 sampai 74. Eh, Nah, 4 apa 5 sih? 70, 71, 72, 73, 74, 5 ya, Kak? 5 bener. Mending dihitung satu-satu kayak gitu. Takutnya salah. Nah, ini harusnya panjang kelasnya 5 ya. Oke, Kak. terus kita masukin ke sini. Atau kalau Ahmad mau pakai pengurangan tuh gini harus ditambah 1. 74 kurangi 70 tambah 1 dapatnya 75 gitu. Oh, Gitu ya. Tapi kalau oke, aku Kak. sih lebih suka aku hitung satu-satu ya. Soalnya kadang lupa ya nambah satunya tuh. Nah, selanjutnya tepi bawahnya 69,5 tambah Tambah setengah satu per N-nya berapa dua tadi? 50, 25. 25. Frekuensi kumulatif. Dikurang. Oh, yang atas 17, Kak. Betul, 17. Ini dibagi sama frekuensi kelas. Berapa? 15 yang di 15. tengah. Panjang kelasnya adalah 5. 5. Maka dapat 69,5 tambah, ini Delapan, coret-coret. ya, 8 8 3. per 3. Berapa itu 8 per 3 itu? 2,3333333. Iya, betul. 2, eh, masa sih 2,333? Bukan lah. 2,66666, Kak. Iya, betul. 2,67 aja ya aku bulatkan ya. Maka diperoleh hasilnya Satu adalah satu tujuh satu tujuh dua. ini. Iya, betul. 72,17 ya. Ya, ini nilai tengah. Berarti habis ini nilai Iya, betul. Itu modus, nilai tengah. modus. Sekarang kita cari itu modus ya. Modus itu sering muncul ya, Kak. Iya, betul. Modus itu sering muncul. Nah, jadi kalau sering muncul itu artinya modus gitu ya. Nah, modus rumusnya apa, Mat? Ingat nggak? Tepi bawah Betul. Tambah tambah, aduh lupa lagi, Kak. D. D1. D1 dikurang D2 per D2 kurang D1. Benar nggak sih, Kak? Oh, enggak. D1. D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. Gitu ya. Ya. Oh, Oke. ditambah. Kan Mm-mm. dikurang. Emang kita tuh tantangannya soal kayak gini harus ngafalin rumusnya sih ya. Karena nggak bisa Berarti dinalar. tepi bawahnya enam puluh Tapi sembilan koma lima. kok tahu? Kan di 15, Kak, karena nyari nilai yang sering muncul. Oh iya betul. Kelas modusnya itu di frekuensi terbanyak ya. Berarti di kelas 70 sampai 74. Maka dapat tepi bawahnya adalah 69,5 sama nih. Nah, cari D1-nya gimana, Adik? Gimana Cas Satunya Jujur? itu yang dikurang atas 15 kurang dua Betul. belas Betul. tiga. D1-nya 3, D2-nya ke bawah ya. Dapat Heeh. berapa ini? 3 ditambah 7 10. Ini Nah, 7, Kak. 7 ya. Oke, Heeh. maka ini dapat D1-nya 3 per 3 tambah 3 tambah 7 7 kali panjang kelasnya 5. sama nih, 5 ya. Maka dapat 69,5 tambah coret-coret Coret ya, 10 coret 2. 2. 3 per 2 sama dengan 1,5. 1,5 Maka sama hasilnya adalah dengan 71. 71. Betul. Kayak Ini gitu sering ya. muncul, berarti sekarang mean. Nilai rata-rata. Min. Heeh. Kalau min, Nilai. ini kita nerusin ini aja. Kita cari nilai tengahnya dulu, XI ya. Nah, XI-nya ini berarti nilai tengah dari 60 sampai 64 tuh berapa? 2, 62, 61. Gimana 62,5 ya, Kak? Eh, Nggak usah. Ini aja kan 60, 61, 62, 62, 63, Oh ya kan 64. 5 ya. Berarti Lupa iya lagi. 5. Berarti 62. 62. Bawahnya sini berapa? Ini 67.
67 bawahnya tujuh sini tujuh dua tujuh 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 dua 72. tujuh Terus tujuh tujuh 77 delapan dua 82 delapan tujuh 87. terus Ini tadi ditambah N-nya lima lima puluh puluh ya. Nah, itu ditambah semua. ditambah semua. Nggak usah. Ini kita Dikali ya nyari Kak. kalinya, betul. XI kali F Kali oh, frekuensinya. Coba deh, dihitung iya. semua deh. Ini dapat berapa? 10 satu 31 31 10 ya yang pertama. 310 betul. 310. Terus, Oh yang kedua berapa Kak? ya dihitung dulu coba. 67 dikali 12 804 Kak. 804. Oke, lagi 15 kali 72 1080 Kak. 1080. Nah Terus 88 kaliannya 8 kali 77. 5665 616 Kak. Bener nggak? 77 coba Kak. 6 77 kali 8 1 6. 616 ya. Ini 12 21 Mm-mm, 48 betul. 49 Terus 492. Bener empat nggak 492? sembilan dua. Oh, betul. Ini Betul, betul. 82 480 16 tambah 18 12. 18 18 8 188 nggak? Eh, 188 eh, ini salah ya Kak? salah ini. Tiga empat Soalnya delapan tiga empat delapan delapan puluh. salah Kak. Oh ya, delapan Kan puluh ini kali 4 28. tiga Oh iya ratus dua benar. puluh. Tiga ratus dua Tiga. puluh tambah 28 betul. 348. Nah, ini Iya dijumlah benar. semua. Berapa dapatnya? Belakangnya itu kos 0 Kak, 0 2 naik Ini nol terus belakangnya. Oh iya betul iya nol. Terus 0 terus itu kan 2 berarti berapa tuh 3 11 12 21 25 5 Kak 5 5 simpen 2. 2 10 13 19 23 26 6 2 Kak 6 Hmm, ini 2 2. atas iya Oke. enggak itu 3 Ini 3. Oh iya, ya ini tambah satu di sini ya. Ini 3. ah, Gitu. Nah, bagi sekarang rata-ratanya X bar itu adalah XI kali F dibagi sama N. Maka diperoleh 3.650 dibagi sama 50. Berapa ini? Coret-coret. coret-coret Ih, bisa pas lagi gitu. 365 bagi 5 berapa? 73 Iya, betul. 73. Berarti rata-ratanya adalah 73. Gitu ya. Oke. Oh, berarti ada soal kayak gini, tapi dia juga nggak ada paragrafnya kan? Berarti langsung soal gitu aja kan? Atau ada cerita-ceritanya juga? Ah, kemarin sih dikasih ini Kak tabel Hah? Kasih apa? dikasih tabel kayak gini ada nilai sama frekuensi bukan cerita. Oh, langsung tabel kayak gini kan? Ah, ah, Terus langsung nyari min modus median gitu kan? iya Mm-mm, bener. Oke, baiklah. Berarti ini lumayan dapat satu materi lagi. Dapat sama peluang juga ya tadi ya yang belum ya. ya Kak udah. Oke deh, baiklah. Alhamdulillah ini bisa buat bahas materi yang lainnya juga. Besok kalau waktunya masih ada, mau request materi lagi juga boleh Ahmad ya. Oke Kak kalau inget Kak. Oh iya, Soalnya kadang kalau inget ya. Alhamdulillah ini kadang tadi dapat nggak inget. inget Kak. Tiba-tiba keinget ada soal ini. Udah. Tapi emang kalau dulu waktu zamannya belum penalaran numerik ya, waktu masih judulnya itu apa sih? Tes akademik apa ya namanya ya? Itu tuh Kalau emang yang dulu itu kebanyakan bangun ruang bangun datar, Kak, iya, enggak sama diagram. iya, tapi ada yang tahun kapan ya sebelum namanya ganti penalaran numerik itu kan namanya
tes akademik Mm-mm. kalau nggak salah. Itu tuh yang sering keluar yang kayak gini, peluang sama statistika itu sering banget. Makanya kalau dulu seringnya ini, aku kira itu apa numerik Oh, sekarang udah ganti materinya gitu. kemarin ada juga kok Kak yang diagram itu yang jadi dikasih soal kayak 3x tambah Y Ya, sama dengan berapa. Nah, terus disuruh bikin diagramnya. Udah gitu doang, soalnya gitu doang. Sederhana tapi suruh nyari diagramnya. Atau enggak kebalikannya Kak. hmm, Dikasih diagram gitu, hmm. disuruh nyari ini nilainya apa gitu. Kan Oh, kalau misalnya ke atas itu positif, kalau ke bawah iya. itu negatif ya Kak. Kalau nggak salah deh, lupa. Oh, betul itu jadi persamaan garis kan? Iya, kalau kalau tulisan U itu positif, kalau U kebalik negatif. Bener nggak tuh? Lupa Kak. Oh, itu ini. Itu tuh namanya fungsi kuadrat. Kalau A-nya positif, dia jadi U. Ya kan, namanya terbuka ke atas. Nah, Kalau kalau A-nya X-nya negatif, positif. ya Heeh. kalau A-nya negatif tuh ke U kebalik, namanya terbuka ke bawah gitu. Kayak gitu. Fungsi kuadrat itu namanya. Gitu. Oh ya Hmm. udah, boleh deh besok kalau ada ini ya, kalau ada waktunya kita bahas itu juga boleh. Baiklah, Oke Kak. Ahmad. Untuk hari ini terima kasih banyak ya atas partisipasi dan keaktifannya. Alhamdulillah ya, jadi bisa tanya banyak soal ya ini karena cuman Ahmad doang yang join, tapi nggak apa-apa. Karena Kak Nur saya suka seneng kalau MTK doang Ahmad Kak. aktif tanya ya. Jadinya aku tahu apa sih yang CASIS juara butuhkan. Itu yang aku berikan gitu ya. Iya Baik, Kak. baiklah untuk hari ini mari kita akhiri dulu. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih banyak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Kak minta filenya ya Kak. Oke, siap. Nanti aku kirim ya. Oke Kak, makasih. Sama-sama.